Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala ala nabiyyina sab'al mathani wal qur'anal azim alladzi yufraqu fihi kullu amrin hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ghaffarul halim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad salatu wa salamu wa barakah daimatin ila akhiril abad. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama selalu kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat anugerah yang diberikan kepada kita sehingga kita kembali pada malam hari ini dapat berkumpul bersama-sama. Dan tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, keluarga, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terjemahannya adalah sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang agung, pada malam yang mulia atau Lailatul Qadar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang pemuka ulama mufassirin, mengatakan pada malam Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz sekaligus dari awal sampai akhir ke Baitul Izzah yang berada di langit pertama. Kemudian dari Baitul Izzah sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim diturunkan secara bertahap selama kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Ada yang diturunkan sewaktu beliau berada di Makkah, maka dinamakan ayat itu namanya ayat Makkiyah. Dan ada pula wahyu yang diturunkan pada waktu beliau berada di Madinah, maka namanya pun ayat itu ayat Madaniyah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di alam panah ini, Al-Qur'an itu belum dibukukan seperti sekarang ini. Jadi ngaran Al-Qur'an itu mana kitabnya belum ada. Al-Qur'an pada waktu hidup Rasulullah itu masih berada di dalam hafalan-hafalan para sahabat yang hafal. Ada sebagian ditulis di batu-batuan, ada ditulis di daun-daunan, ada ditulis di kulit-kulit kambing yang dikeringkan atau kulit unta. Sampai akhirnya Rasulullah wafat meninggalkan para sahabat, Al-Qur'an itu masih belum ada wujudnya. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah, beliau berpikir, artinya kalau Al-Qur'an ini kada dikumpulkan, kada dijilid menjadi satu, ini nantinya akan menyulitkan generasi-generasi yang akan datang.
Siapa tahu nantinya yang hafal-hafal Quran itu wafat, generasi berikutnya kada hafal lagi, akhirnya Quran bisa hilang. Nah, beliau Abu Bakar Siddiq itu berinisiatif dan bersama-sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menyuruh salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, jadi Zaid bin Thabit inilah orang yang pertama yang mengumpulkan Al-Quran, mencatat Al-Quran dari hafalan-hafalan yang ada di dalam dada para sahabat sampai Al-Quran yang bertebaran di daun-daunan, di batu-batuan dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit ini menjadi satu biji Al-Quran. Para muhibbin rahimakumullah, setelah Abu Bakar ini wafat, Khalifah Umar bin Khattab yang kedua, Al-Quran masih demikian adanya. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Utsman berinisiatif untuk menyusun kembali Al-Quran yang dihimpunkan oleh Zaid bin Thabit itu, disusun surah-surahnya sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Rasulullah semasa beliau masih hidup. Jadi Zaid bin Thabit ini menyusun Quran, menyusun mintu aja, surahnya kada bersusun, kada beratur, cuma lengkap sebiji Al-Quran. Utsman bin Affan lah yang menyusun Al-Quran itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah semasa beliau hidup, disusun surah-surahnya sedemikian rupa, mulai dari Al-Fatihah yang pertama, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai seterusnya. Itu merupakan jasanya daripada Khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali pernah berkata, setiap kita membaca Al-Quran itu Abu Bakar Siddiq dapat satu pahala. Setiap umat muslim sampai hari kiamat membaca Al-Quran itu Abu Bakar Siddiq dapat pahala. Kenapa sebabnya? Karena beliaulah orang yang pertama yang punya gagasan untuk menghimpunkan Al-Quran itu. Pada masa Utsman bin Affan, kemudian masa Khalifah Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kemudian Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Khalifah Muawiyah, Yazid dan Muawiyah sampai seterusnya, Al-Quran sudah disusun surahnya namun belum diberi titik dan belum diberi baris. Jadi kada bertitik dan kada berbaris, sehingga orang nang kada mengaji kada kau membaca Al-Quran. Sebabnya kada ada titiknya. Apakah huruf ta kah ini? Apakah huruf sa? Apakah huruf ba? Kada tahu. Sama bentuknya macam jukung. Nah, jadi mesti orang dahulu belajar Al-Quran talaki, artinya langsung berguru. Berguru, dibacakan Quran, dijaga. Nah, kalau membaca seorang kada bisa karena titiknya belum ada, barisnya belum ada. Nah, kemudian menurut sebagian ahli sejarah mengatakan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ini khalifah yang ke-10 sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tahun 80 Hijriah sekitar itu, Abdul Malik bin Marwan ini berinisiatif menyuruh para ulama waktu itu untuk memberikan titik-titik pada Al-Quran sekaligus baris-barisnya. Salah satu ulama yang beliau perintahkan untuk mengerjakan itu adalah yang disebut dengan Syekh Yahya bin Ya'mur. Para muhibbin rahimakumullah, akhirnya Al-Quran Al-Karim sampai kepada kita dengan mudah, dengan sudah nyaman dibaca. Ada susunan-susunan surahnya,
ada titik-titiknya dan ada baris-barisnya. Itu semua adalah merupakan jasa daripada pendahulu-pendahulu kita. Dengan demikian bahwa Al-Quran yang ada pada sekarang ini adalah merupakan bid'ah hasanah. Karena zaman Rasulullah kada ada Al-Quran macam kita. Itu menyusun Al-Quran, menyusun surah-surahnya, itu merupakan inisiatif daripada para sahabat. Jadi itu bid'ah. Orang-orang yang anti bid'ah hendaknya jangan membaca Quran yang ada-ada ini. Itu bid'ah, namun disebut namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Quranul Karim oleh para ulama disebutkan terdiri dari 30 juz. Itu sepakat. 114 surah. Itu pun sepakat. 6.225 ayat. Nah, ini khilaf ulama. Kalau 6.000-nya sepakat, tapi ujungnya kada sepakat. Ada yang 6.000 sekian, 6.000 sekian, menghitung tergantung qiraat yang mereka baca. 6.225 ayat. 77.439 kalimat. Macam Allah satu kalimat, Ar-Rahman satu kalimat, Ar-Rahim satu kalimat. Dihitung seluruh Al-Quran kalimat-kalimat itu jumlahnya 77.439 kalimat. Dan terdiri dari 340.740 huruf. Jadi orang bahari sudah menghitungkan huruf Al-Quran itu jumlahnya berapa? 340.740 huruf. Itu pun kada sama antara beberapa ulama menghitungnya karena berlainan qiraatnya. 340.740 huruf. Nah, kalau ada yang menanyakan Al-Quran itu adalah kalam Allah, kenapa maka ada hurufnya? Sedangkan dalam pelajaran tauhid kita belajar bahwa kalam Allah itu adalah kada berhuruf, kada bersuara, kada berawal, kada berakhir dan sebagainya. Kenapa Quran ini disebut kalam Allah? Maka inya berhuruf. Nah, itu dijawab oleh para ulama dahulu bahwa adalah Quran yang berhuruf ini menunjukkan kepada sesuatu yang sama dengan yang ditunjukkan oleh kalam Allah yang kadim pada zatnya. Jadi kalam Allah nang kada berhuruf, kada bersuara itu menunjukkan kepada sesuatu yang sama persis dengan yang ditunjukkan oleh Quran yang ada pada sekarang ini. Makanya Quran yang ini disebut juga kalamullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang kadim itu, yang berdiri pada zatnya itu menunjukkan kepada sesuatu. Quran yang di wadah kita ini pun menunjukkan kepada sesuatu yang sama itu. Nah, sehingga disebut Quran ini adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, surat yang pertama di dalam Al-Quranul Karim adalah kita kenal semuanya sudah, surat Al-Fatihah. Ada beberapa macam nama surat Al-Fatihah ini. Yang pertama namanya Fatihah. Kenapa diarti Fatihah? Fatihah artinya pembuka. Karena bila kita buka Quran, otomatis kita pertama menjumpai suratul Fatihah. Nah, Fatihah artinya pembuka, Fatihatul Kitab atau Fatihatul Quran. Yang kedua, Fatihah itu bisa dinamakan juga dengan Ummul Quran. Nah, biasa kita sebut
membacakan Ummul Quran ya pertoko rajin ada kalau marilah bersama-sama kita membacakan Ummul Quran. Nah, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut Ummul Quran, artinya ibu Al-Quran atau induk Al-Quran. Kenapa Fatihah itu disebut sebagaimana ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran? Karena menurut para ulama, seluruh isi Al-Quran itu dari awal sampai akhir tergambar di dalam surat Al-Fatihah, sehingga disebut Fatihah itu induknya Al-Quran. Al-Quran membicarakan tentang Allah. Al-Quran membicarakan tentang puji-pujian kepada Allah. Itu terkandung di dalam Alhamdulillah. Al-Quran membicarakan makhluk. Al-Quran membicarakan langit, laut, surga, neraka, jin, manusia, binatang, secukupnya ada dalam Quran makhluk Allah. Itu tergambar dalam kalimat Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Al-Quran menceritakan tentang pemberian Allah kepada manusia dan makhluk lainnya yang luar biasa. Allah memberikan ampunan, memberikan rahmat, memberikan rezeki, memberikan segala macam keperluan kita. Disebutkan dalam Al-Quran. Itu terkandung di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran membicarakan tentang kubur, tentang hari kiamat. Al-Quran membicarakan surga, neraka, mizan, hisab, tentang hari akhir. Tergambar dalam surat Fatihah Maliki Yaumiddin, Raja pada hari pembalasan. Tergambar dalam Maliki Yaumiddin. Al-Quran membicarakan tentang syariat. Al-Quran membicarakan tentang tarikat. Al-Quran membicarakan tentang hakikat. Itu tergambar, terkandung dalam kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami beribadah dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu mencakup sudah, syariat ada di situ, tarikat ada di situ, hakikat ada di situ. Al-Quran ada mengisahkan tentang doa-doa. Bermacam-macam doa ada dalam Al-Quran. Terkandung dalam surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Quran ada menceritakan tentang para aulia, tentang para nabi-nabi, tentang orang-orang yang dikasihi Allah. Tergambar dalam Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan-jalan orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Al-Quran bicara tentang orang kafir. Al-Quran bicara tentang orang-orang yang sesat. Tergambar dalam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi seluruh Al-Quran masuk dalam surah Fatihah, sehingga Fatihah disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran atau ibunya Al-Quran. Kemudian Fatihah disebut juga Sab'ul Masani, ngarannya Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Setiap hari kita berapa kali mengulang-ulang? Fatihah terdiri dari 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang, ngarannya Sab'ul Masani. Fatihah juga dinamai dengan surat Al-Wafiyah. Al-Wafiyah artinya surat yang sempurna. Kenapa Fatihah dinamai surat yang sempurna? Fatihah kadang-kadang dipotong-potong. Bila kita baca Fatihah sekaligus Fatihah dalam sembahyang, kawala kita rakaat pertama ingat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena sambung rakaat kedua ihdinas siratal mustaqim, maulah kada mau. Lain surah nang lain kawa diputung-putung. Surah lain kita barak ingat sini, kini rakaat kedua sambung kada jadi masalah. Kalau Fatihah mesti sempurna kita membaca dari awal sampai akhir. Fatihah dinamakan juga surat Al-Kafiyah, artinya surat yang cukup. Maksudnya apa? Kalau kita sembahyang kita membaca Fatihah cukup. Tapi kalau kita baca surah lain kada cukup. Nah makanya Fatihah pun disebut juga surat
Al-Kafiyah. Al-Fatihah disebut juga dengan surat Asy-Syifa, surat penyembuh, tawar. Orang-orang yang sakit dibacakan Fatihah akan menyembuhkan, sekada-kadanya meringankan orang yang sakit. Itu surat Al-Fatihah. Bermacam-macam ngaran surat Fatihah banyak. Itu menunjukkan kemuliaan dan keagungan surat Al-Fatihah ini. Para muhibbin rahimakumullah, surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Jadi satu-satunya surah yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah surah Fatihah. Kenapa? Karena sembahyang kada sah tanpa surat Fatihah. Ayo kada bisa membaca surah Al-Baqarah, kada apa-apa. Kada bisa membaca surah Ali Imran, kada jadi soal. Tapi kalau membaca surah Fatihah mesti bisa setiap orang muslim dan muslimah. Surat Fatihah terdiri 7 ayat dan 156 huruf. Dihitung dengan tasdid-tasdidnya, dihitung dengan ba'alif maliki yaumiddin 156. Ada yang menghitung 155 karena maliknya kada panjang. Maliki yaumiddin itu boleh 2. Kalau kita membaca Fatihah boleh panjang maliki yaumiddin, boleh pendek maliki yaumiddin. Nah, kalau kita maliki yaumiddin 155 huruf Fatihah. Kalau panjang 156. Nah, 155 surat Al-Fatihah itu hurufnya kada boleh kurang dalam kita membaca. Sahuruf haja kurang, Fatihah kita kada sah. Bila Fatihah kita kada sah, sembahyang kita pun jadi kada sah juga. Jadi mesti bacaan kita lengkap 155 atau 156 hurufnya. Para ulama tafsir mengatakan surat Fatihah itu diturunkan 2 kali. Pertama turun di Mekah dan yang kedua turunnya di Madinah. Satu-satunya surah Al-Quran yang demikian. Jadi surat Fatihah ini bisa disebut surah Makkiyah, bisa juga disebut surah Madaniyah. Kemudian ayat pertama dari suratul Fatihah menurut Imam Syafi'i ialah Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga Ar-Rahmanirrahim. Ayat keempat Maliki Yaumiddin atau pendek Maliki Yaumiddin. Yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keenam Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin lain. Jadi imam kita Syafi'i menghitung Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat daripada suratul Fatihah. Oleh karena itu beliau mewajibkan kalau kita membaca Fatihah pemulaannya mesti Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita baca benyaring bila sembahyang benyaring, baca begimit bila sembahyang gimit. Maghrib, Isya, subuh kita baca Fatihah benyaring bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim sama dengan yang lainnya. Karena bismillah ayat daripada Fatihah. Itu imam kita Syafi'i. Adapun Imam Malik, sekedar untuk kita mengetahui, Imam Malik mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan Al-Quran dan apalagi termasuk ayat dari surah Fatihah. Menurut Imam Malik, Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran cuma 1 di surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Itu aja. Lain pada itu bismillah hanya sekedar untuk memisah surah dengan surah yang lainnya. Jadi menurut Imam Malik Bismillahirrahmanirrahim itu bukan Al-Quran. Jadi kada boleh dibaca dalam sembahyang. Makanya kada bismillah orang banu.
langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Quran, tapi bukan bagian dari Fatihah. Dalam sembahyang dibaca tapi begimit. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, menyaring alhamdulillah. Bukan ayat dari Fatihah, tapi Al-Quran juga bukan ayat dari Fatihah, dibaca begimit. Kalau mazhab Hambali mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat daripada Fatihah juga, tapi dibaca begimit. Alhamdulillah mulai menyaring. Nah, kalau kita keluar negeri misal, kita melihat mendengar imam macam itu, mungkin berlainan mazhab dengan mazhab kita. Nah, jadi masalah kayak apa andai kata kita mau ikut imam, nah imamnya kata bismillah. Misalnya kita berjalan ke daerah mana nang orangnya itu mazhab Malik. Mazhab Malik kada memberiakan membuat bismillah karena itu bukan Quran. Jadi kalau imamnya ini orang mazhab Maliki, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita di belakang kayak apa mazhab Syafi'i, boleh kada mau ikut itu. Pendapat yang mu'tamad dari golongan ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan pendapat yang mu'tamad adalah kalau kita mengikut orang itu kita tidak sah sembahyangnya. Kenapa? Karena Fatihahnya kurang seayat. Kada bismillah. Pendapat yang kedua dari mazhab kita Syafi'i mengatakan kita sah aja mengikut orang yang sembahyang meninggal bismillah itu. Nah, terserah aja lagi. Kita ke Makkah misal, kita kadang-kadang mendengar imam tuh bismillah, kadang timu alhamdulillah aja. Nah, kada usah kita basing sembahyang, biarlah umat berjamaah, sebab ada aja ulama yang membolehkan demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ayat yang pertama daripada Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya tahu semuaan sudah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam kitab Nahu, setiap kali huruf jar bi itu mesti ada ta'alluqnya, hubungannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Akra'u, aku membaca. Atau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, abtadi'u, aku mulai. Kalau kita hendak makan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, aku makan. Kalau kita hendak minum, Bismillahirrahmanirrahim, asyrabu, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, aku minum. Nah, jadi ada kalimat yang dibuang. Jadi waktu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih, akra'u, aku membaca ini kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita ini bisa membaca, kita ini bisa berdiri, kita ini bisa sembahyang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai Bismillahirrahmanirrahim ini banyak sabda-sabda Rasulullah yang menerangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim, mulai dari hadis yang kualitasnya sahih sampai yang dhaif. Rasul bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Tiap-tiap sesuatu perkara yang mulia yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akan kurang berkah. Kita makan, kita kada bismillah, makanan kita kurang berkah. Kita minum, kita kada bismillahirrahmanirrahim, minuman kita kurang berkah. Tiap-tiap perkara yang mulia yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu kurang berkahnya, kurang kebaikannya artinya. Hadis beliau lagi mengatakan, man arada ay yahya sa'ida wa yamuta syahida
falyaqul inda ibtida'i kulli syai' bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang hidupnya beruntung, siapa yang ingin hidup beruntung, ingin mati digulungkan dengan syuhada, orang-orang yang syahid fisabilillah, maka hendaklah dia mengata tiap-tiap kali memulai sesuatu yang baik dengan bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda lagi, "Idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim, qalatil jannah Allahumma wasa'daik inna 'abdaka fulan qala bismillahirrahmanirrahim Allahumma zahzihhu 'anil nar wa adkhilhul jannah." Bila kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, surga berkata, ujar surga, "Wahai Tuhan, hamba Engkau Fulan bin Fulan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Jauhkan dia daripada api neraka dan masukkan dia padaku." Setiap kali kita mengucap bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim ini adalah permulaan tiap-tiap sesuatu yang baik. Quran dimulai dengan surah Fatihah, Fatihah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Namun ujar para ulama mengatakan kada semua sesuatu baik dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mesti belajar juga, karena ada hal-hal yang di situ kita kada baik membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu oleh ulama fikih dibagi 4 hukum, bahkan ada yang mengatakan sampai 5 hukum tentang mengucap bismillahirrahmanirrahim ini. Pertama, mengucap bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib ketika sembahyang. Membaca surat Fatihah ada bismillahirrahmanirrahim, itu wajib. Yang kedua, membaca bismillahirrahmanirrahim sunat ketika kita hendak berwudu, hendak mandi, hendak makan, hendak minum, bismillahirrahmanirrahim, itu sunat. Ada lagi hukumnya membaca bismillahirrahmanirrahim itu makruh. Baca bismillah makruh. Contohnya kayak apa? Oleh ulama fikih dicontohkan seperti orang yang hendak melihati kemaluannya sendiri. Hendak melihati kemaluan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, makruh itu. Makruh. Kenapa? Karena itu kada perkara yang mulia. Kullu dzibalin, bukan. Ada lagi membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya haram. Seperti orang yang ingin melakukan zina, seperti orang yang ingin minum arak bismillah umpamanya, nah, seperti orang yang ingin mencuri dan sebagainya, hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang maksiat bila dimulai dengan bismillah menambahi dosanya. Karena mengucap bismillah pada waktu itu adalah hukumnya haram. Jadi ada 4 hukum membaca bismillahirrahmanirrahim itu, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Menurut satu pendapat lagi ini dhaif, ada juga boleh, mubah. Membaca bismillah itu mubah, seperti kita nak mencelup sandal bismillahirrahmanirrahim, nah itu boleh aja, tapi kalau disunatkan, kada disuruh. Nah, bismillahirrahmanirrahim ini apabila dalam keadaan tertentu itu bisa dirubah ar-rahmanir-rahimnya, bismillahnya tetap menyesuaikan dengan keadaan yang dihadapi oleh kita. Kita hendak masuk ke dalam jamban, ampih bismillahirrahmanirrahim. Apa bacaannya? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jangan bismillahirrahmanirrahim, karena sunnah mengatakan demikian. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung dengan Engkau, minal khubusi wal khaba'is, dari sitan laki-laki dan sitan-sitan perempuan. Hanya kita masuk ke dalam jamban, bismillah. Apa gunanya kita mengucap bismillah itu hendak masuk ke dalam jamban? Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan,
pendinding antara syaitan jin dengan aurat kita adalah bismillah itu. Syaitan ada laki-laki, ada syaitan bini-bini. Kalau kita masuk ke dalam jamban, kita kada bismillah, syaitan tertawaan. Kenapa? Ini melihat jelas aurat kita. Nah, dalam jamban kita membuka aurat. Kalau laki-laki, syaitan bebinian nang mehentipakan. Nah, makanya berlindung dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nah, jadi kalau bini-bini nang masuk ke jamban kada bacaan itu, syaitan lakiannya begiawan lawan kawannya. Nah, jadi ujar Sayyidina Ali, pelindung antara mata-mata syaitan dengan aurat itu adalah bismillah. Amunnya kada hafal bismillah sekurang-kurangnya. Bismillah hanya masuk ke dalam jamban, jangan dalam jambannya, masih di luar jamban membaca bismillah itu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, dirubah sudah, jangan bismillahirrahmanirrahim lagi. Waktu kita hendak bersetubuh, disunatkan oleh agama, dipraktikkan oleh Rasulullah, kita membaca bismillah. Tapi jangan lagi bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini sunat kifayah. Bila laki-laki sudah membaca, nang bini biar kada apa-apa. Bila nang bini membaca, nang laki kada apa-apa, kada usah. Karena itu kalau kada duanya baik lagi. Cuma kada bismillahirrahmanirrahim, bismillahnya aja dipakai, disambung lawan keadaan doa yang cocok untuk itu. Apa gunanya orang yang hendak bersetubuh itu membaca bismillah sampai seterusnya tadi? Hadis Rasulullah mengatakan yang ditafsirkan oleh para ulama, pertama gunanya, kalau orang bersetubuh itu membaca bismillah sampai habis tadi, dia terhindar daripada syaitan. Karena syaitan itu kalau kita berhubungan dengan istri, syaitan itu duduk di ujung kemaluan kita. Nah, jadi andai kata itu nantinya menjadi anak ini ada saham dari syaitan. Ada saham dari syaitan. Makanya anak nang kada karuan tampuh kelakuannya macam syaitan. Itu mungkin waktu itu kada membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Pertama itu. Yang kedua, andai kata itu nantinya dijadikan oleh Allah anak, maka anak ini akan selamat daripada murtad. Anak ini akan selamat daripada kafir. Dua. Yang ketiga, andai kata itu ditakdirkan menjadi anak, maka ditulis kebajikan kepada orang tuanya itu sebilangan napas ini anak sampainya mati. Nah, berapa napas? Kekanakan sampai tua. Setiap kalinya napas, kuitannya dapat pahala. Kenapa? Karena waktu itu membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Yang keempat, bila kita membaca itu sampai kita mandi janabah, ditulis kebaikan. Misal kita sejam 2 jam hanya mandi janabah, 2 jam itu ditulis sebagai kebaikan. Nah, ini untungnya orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma jangan lagi Bismillahirrahmanirrahim bacaannya, Bismillah Allahumma ila akhir sampai akhir tadi. Nah, kemudian orang hendak berkendaraan, kada lagi Bismillahirrahmanirrahim, cukup dengan Bismillah walhamdulillah. Bismillah walhamdulillah, naik kendaraan. Setiap langkah kuda nang kita tunggang dicatat amal kebaikan untuk kita. Orang dahulu kuda. Wah, ini mungkin setiap gulungan ban itu kita dapat kebaikan karena kita kendaraan.
kalau kita naik kendaraan mengucap bismillah walhamdulillah. Kita hendak guring, jangan bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita mengajarkan bismikallahumma ahya wa amut, guring kita. Supaya apa? Supaya andai kata kita mati dalam guring, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu gunanya hendak guring membaca bismikallahumma ahya wa amut. Artinya apa? Akhir kalam kita dalam alam jaga ini adalah kalimat bismikallahumma ahya wa amut. Kalau kita mengamalkan itu, nantinya kita ada harapan karena akhir kalam di akhir umur mengucap kalimat la ilaha illallah. Karena mulai wahyu ini sudah membiasakan hendak guring bismikallahumma ahya wa amut itu. Nah, kemudian lagi kita hendak berbaju, hendak berpakaian, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya hendak berpakaian biasa, bismillah Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Insyaallah pakaian yang kita pakai ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berbagai macam hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bismillah itu. Selengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi dalam hal ini bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu merupakan satu ayat daripada 7 ayat surat Fatihah. Ketinggalan sahuruf aja Fatihah kita kada sah. Bila Fatihah kada sah, otomatis sembahyang kita pun kada sah juga. Nah, selanjutnya ayat yang kedua daripada surat Al-Fatihah itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada minggu yang akan datang. Para muhibbin rahimakumullah, kita membaca surat Fatihah untuk kita hadiahkan kepada dengan niat agar Habib Zain bin Ahmad Al-Idrus disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا
يخرجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.